Saya bukan ekonom, saya pengusaha. Tapi saya melihat akhir-akhir ini menarik untuk dipelajari. Bahwa BUMN yang semula adalah anak emas, rupanya mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena ada anak baru yang namanya Danantara. Ini bukan soal baik atau buruk, bagus atau jelek. Tapi ini adalah perkara kita bisa membaca arah. Karena kalau Danantara ini arahnya nggak jelas, maka akan juga bikin para pengusaha kehilangan arah juga. Yuk, kita akan belajar kemana arah Danantara ini dibawa. Apa itu Danantara? Danantara adalah sovereign wealth fund atau lembaga untuk mengelola kekayaan negara. Kalau di Singapura ada Temasek Holding, kalau di Malaysia ada 1MDB, nah kalau di Indonesia ada Danantara. Di mana BUMN ini semua ada satu di atasnya sebagai holdingnya, yang mana mengangkat atau mencopot komisaris atau direktur bukan lagi menteri kita, BUMN, Bapak Erick Thohir, melainkan CEO daripada Danantara. Jadi peran Danantara sangat vital strategis karena yang diganti adalah nakoda yang kurang perform akan diganti. Aset-aset besar dan keuntungan BUMN yang prestisius, yang gede, langsung dihandle oleh Danantara. Dipimpin oleh Pak Rosan Rosani ya, selaku CEO Danantara, dibantu oleh Pak Pandu dan Pak Doni Askaria. Mereka punya peranan vital untuk bagaimana kekayaan negara kita melalui BUMN untuk diinvestasikan kembali. Jadi negara perannya bukan sebagai operator lagi, tetapi negara hadir sebagai investor. Operatornya tetap BUMN, tetapi mindset di belakang itu harus ada sosok investor. Danantara dikelola oleh figur yang bukan main-main karena pengalamannya sangat profesional yang memang khusus di bidang investasi adalah Bapak Rosan Rosani dan Bapak Doni Askaria. Beliau dua pegawan yang akan menggawangi Danantara yang mengelola aset sekitar 15.000 triliun rupiah. Itu sekitar 5 kali GDP negara kita tiap tahun ya, karena GDP kita sekitar 3.000-an triliun per tahun. Itu 5 kalinya. Kemudian teman-teman semua yang dikelola adalah BUMN yang sangat strategis, yang sangat menghasilkan portofolio luar biasa untuk bisa dipakai membangun infrastruktur negara kita. Nah, kira-kira ada 5 industri utama yang dikelola oleh Danantara. Apa saja industri itu? Yang pertama adalah hilirisasi sumber daya alam, yaitu nikel, tembaga, bauksit, yang mana untuk pengembangan mobil elektronik vehicle atau mobil listrik, motor listrik. Yang kedua adalah energi terbarukan atau infrastruktur energi, seperti energi surya atau solar cell atau panel surya, itu juga menjadi isu utama dari Danantara. Kemudian ketiga, infrastruktur digital dan kecerdasan buatan atau AI. Yang keempat, ketahanan pangan dan agrobisnis. Yang kelima adalah kesehatan dan public infrastructure atau infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas, seperti transportasi dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, banyak BUMN yang direalokasi atau direstrukturisasi supaya bisa mengikuti arah strategi kemana Danantara ini mau bawa Indonesia. Seperti contoh Agrinas, BUMN di bidang konstruksi. Karena fokus ke depan ini bukan di konstruksi, melainkan di pangan, teknologi, dan lain-lain, maka Agrinas berubah konsep menjadi BUMN di bidang pangan contohnya. Nah, ini juga sama dengan kita sebagai pengusaha. Kiranya kalau usaha kita, perusahaan kita ini di bidang yang berbeda dengan yang Danantara arah strategisnya mau kemana, sebaiknya kita mulai berpikir 2-3 kali supaya kita bisa ekspansi perusahaan kita atau bisnis kita yang ada relevansinya dengan strategi besar Danantara. Sedemikian kemajuan negara kita dengan kemajuan bisnis kita itu bisa sejalan. Jadi teman-teman, tidak perlu menunggu kejelasan ekonomi saat ini itu seperti apa. Menurut saya kita cukup mengetahui kemana arah perusahaan kita, kemana arah negara ini mau dibawa kemana.
Nah, sebagai contohnya, kami saat ini sedang membantu Bulog ya, BUMN di bidang pangan, di mana konsepnya ke depan akan meremajakan Bulog ini bukan hanya sumber beras, tapi bagaimana melayani masyarakat lebih luas. Kami membantu riset pasarnya, saya tidak bisa declare karena itu sangat konfidensial. Itu adalah contoh salah satu gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh BUMN yang pasti akan ada kaitannya dengan kita. Karena bisnis kita ini sebesar-besarnya perusahaan kita itu nggak ada apa-apanya dengan salah satu BUMN ya yang cukup besar. Karena BUMN ini ngurusin seluruh aset dari seluruh ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kalau bisnis kita, belum Pak, saya kan punya banyak cabang. Tapi kalau di total, rekan-rekan semua, itu nggak ada apa-apanya. Makanya gerakan mayoritas itu akan menggeser atau menggeret yang minoritas seperti kita para pengusaha di bidang swasta khususnya. Maka apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan pitching, melakukan kolaborasi, kerjasama dengan BUMN-BUMN yang menjadi arah strategis Danantara. Perusahaan kita juga sudah mulai terbuka peluang lebar untuk mereka bisa tap in dengan kita sebagai para pelaku usaha. Nah, sebagai contoh, kami di bidang riset pasar saat ini juga sedang membantu proyek-proyek strategis pemerintah yang memang mereka sangat relate dengan jasa yang kami miliki, yaitu jasa riset pasar yang ada di SLC Marketing. Perubahan ini bukan akhir dari peran negara, tapi awal pola yang baru yang diciptakan, di mana negara hadir bukan sebagai operator, pelaku, tetapi investor. Karena apa? Kalau negara hadir sebagai pelaku, kita juga sebagai pelaku yang kecil lawan pelaku yang besar, matilah kita. Tapi karena negara hadir sebagai investor, bisa jadi kita pelaku bisnis yang kecil ini bisa bekerja sama dengan Danantara, sedemikian perusahaan kita berkembang, negara juga berkembang, diuntungkan. Nah, mindset ini yang harus kita miliki. Jadi teman-teman semua, kita dekat sama orang BUMN bukan cari proyek. Karena kalau cari proyek, berarti harus ngasih upeti nantinya ya. Tapi kita cari posisi. Kita cari positioning yang tepat, sedemikian perusahaan kita dikenal sebagai perusahaan apa, mereka yang ingat itu akan lebih mencari kita. Kalau kita nggak punya positioning yang kuat, maka ketika mereka mau bekerja sama, mereka bingung cari siapa. Maka ini saat yang tepat buat pengusaha-pengusaha, level apapun Anda, kuatkan positioning perusahaan Anda, sedemikian positioning itu dikenal dengan baik oleh BUMN yang bisa kita ajak kolaborasi nanti. Jadi kita bisa duduk bareng, bukan hanya untuk antri minta tender, tapi juga bisa bikin kolaborasi baru dan bisnis baru dengan mereka. Jadi teman-teman, sektor apa yang sedang Anda tekuni sekarang? Chat di kolom komentar, ya siapa tahu bisnis kita ini relate dengan strategi besar Danantara. Semoga inspirasi Danantara ini bisa membawa wawasan baru buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing, founder komunitas bisnis keluarga Konipedia. Keep stupid to grow deeper.